Bab 561, Pemenggalan Setan Senjata. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Tenpyo Saka adalah seorang wanita muda cantik yang berpakaian serba hitam, dengan rambut dikuncir kuda. Wajahnya yang elok tanpa ekspresi, dan sosoknya menawan, dengan sepasang payudara besar dan kencang yang mengancam akan menyembul dari balik pakaiannya. Dia adalah seorang evolver atribut ganda spirit dan agility, yang mencapai level 66. Skill utamanya adalah Stealth Orde kedua, serta 5 skill terkait shinobi yang berbeda. Stealth Orde kedua menyebabkan dia hampir tidak terdeteksi dalam kegelapan. Pada saat yang sama, dia dapat memutarbalikkan persepsi orang lain saat dia bergerak. Selama dia tidak menyerang, sulit bagi siapapun untuk menyadari apa yang telah menimpa mereka. Jika dia tetap diam dan tidak bergerak, bahkan Yue Zong yang merupakan seorang evolver berbasis spirit tidak akan dapat menentukan keberadaannya. Dia seperti hantu dalam kegelapan, mengawasi dan menunggu dalam diam. Dari waktu ke waktu, setiap prajurit kerajaan dewa yang malang yang melintasi jalannya akan menemukan hati mereka tertusuk pedang tiba-tiba, atau kepala mereka dipenggal. Meskipun dia tidak sesombong Yokoshima Fuwa, jumlah ahli yang tewas di tangan Tenpyo Saka tidaklah sedikit. Keempat iblis Takamagahara adalah eksistensi puncak di antara para evolver. Saat mereka bergabung dalam keributan, kerajaan dewa pada dasarnya menderita korban satu demi satu. Keadaan kembali berubah, kecuali kali ini, di tangan keempat orang ini. Tentu saja, jika hanya mereka melawan 24 helikopter serbu dan 3.000 prajurit elit kerajaan dewa, mereka juga akan menyerbu sampai mati. Namun, dengan 5.000 tentara Jepang di belakang mereka, serta 30 helikopter serbu di pihak mereka, mereka benar-benar memiliki sarana untuk memenangkan pertempuran. Orang-orang ini kuat. Iblis Jepang ini, Yue Zong menyaksikan keempat iblis membantai musuh-musuh mereka, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka mirip dengannya dalam hal kekuatan, dan masing-masing dari mereka lebih dari cukup untuk menghadapi pasukan kecil. Dunia ini luas, dan para ahli berlimpah. Setiap sudut dunia membanggakan bakat dan kebanggaan mereka sendiri. Keempat iblis ini adalah para jenius dari para jenius di Jepang. Dia menatap mereka dan niat membunuh melintas di matanya, mereka harus dibunuh. Kekuatan pertempuran dari keempat iblis Jepang ini terlalu kuat, jika mereka dibiarkan hidup, mereka bisa menjadi penghalang bagi Yue Zong di masa depan. Bagaimanapun, gunung tidak dapat menampung dua harimau, Yue Zong masih menginginkan lebih banyak sumber daya dari Jepang. Oleh karena itu, dia hanya bisa merebutnya dari tangan orang lain. Yang paling mengancam adalah penembak jitu itu. Yue Zong melihat helikopter serbu lain di langit dihancurkan oleh satu peluru, dan niat membunuh muncul di dalam hatinya. Kemampuan penghancur Kanagawa Soma, iblis senjata, terlalu mengerikan. Yue Zong bisa mati dalam satu serangan jika dia tidak berhati-hati. Dia melihat ke arah datangnya peluru, dan dengan cepat melesat menembus kegelapan. Yue Zong telah melakukan banyak sekali tembakan jitu, dan dia bisa mengetahui kemungkinan arah pelarian Kanagawa Soma. Dia menentukan posisi dan memanggil klon, mengirim klon ke arah lain. Dengan klon, dia akan melihat apa yang dilihat klon, hanya saja dia tidak akan merasakan sakit yang diderita klon. Saat dia berlari menuju lokasi, dia terus mengamati langit, menunggu tembakan berikutnya. Setelah 5 menit, seberkas cahaya lain melesat keluar dari sisi bukit yang lain, menyebabkan rocokter terbakar dan jatuh ke tanah. Itu dia, Yue Zong mengamati bagian bukit itu, dan mengaktifkan langkah bayangannya. Kecepatannya didorong ke batas maksimumnya, dan dia menyerbu. Klon Yue Zong juga bergerak menuju ke arah itu. Tak lama kemudian, lokasi asal tembakan dihujani proyektil yang tak terhitung jumlahnya. Bukit berguncang, dan serpihan tanah berhamburan kemana-mana. Kena dia, dengan penglihatan malamnya yang ditingkatkan, Yue Zong melihat iblis senjata Kanagawa Soma memimpin tim yang terdiri dari 12 bawahan menuju suatu lokasi. Matanya berbinar gembira dan dia segera menembaknya. Musuh, bunuh dia. Sebagai salah satu dari 6 iblis Takamagahara, Kanagawa Soma kuat dan dia juga memiliki kemampuan penglihatan malam. Menemukan Yue Zong, dia meneriakkan perintah, dan menyiapkan penembak jitu Falconnya untuk membidik Yue Zong. Saat dia membidik, Yue Zong merasakan bahaya yang luar biasa. Dia bisa tahu bahwa jika dia terkena, maka bahkan dengan daya tahannya lebih dari 194 poin,
ditambah kulit binatang tipe 3, rompi pertahanan level 4 serta tubuh baja pasifnya, dia tidak akan bisa memblokirnya sepenuhnya. Dia segera menghindar ke satu sisi, bersembunyi di balik pohon, memanfaatkan fauna di sekitarnya untuk mendekati Kanagawa Soma. Dia sangat cepat. Dia sebenarnya lebih cepat dari seorang evolver berbasis agility sepertiku. Kanagawa Soma merasakan hawa dingin merayapi punggungnya saat melihat kecepatan Yue Zong. 12 bawahan yang mengikuti Kanagawa Soma adalah pengawal pribadinya, masing-masing dari mereka memiliki kemampuan level 3, level enhancement mereka setidaknya 40 ke atas. Salah satu dari mereka dengan cepat menamparkan tanah, dan mengaktifkan aktivitas plant manipulation-nya, menyebabkan tanaman merambat panjang melesat ke arah Yue Zong. Sisa dari 11 prajurit dengan cepat menembakkan senapan mereka. Mereka tahu bahwa tembakan menyapu adalah metode yang lebih efektif melawan keberadaan yang cepat seperti Yue Zong. Lagi pula, mereka tidak memiliki cara untuk mengunci posisinya, dan hanya bisa mengandalkan hujan peluru untuk mengenainya. Kanagawa Soma memegang Falcon Sniper-nya dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, matanya dingin dan fokusnya terdorong ke titik maksimal. Dia bisa tahu bahwa Yue Zong adalah ahli tingkat puncak seperti dia, dan dia mungkin hanya punya satu kesempatan untuk menembakkan peluru. Kuat, Kanagawa Soma belum melepaskan tembakan, tetapi tekanan yang dipancarkannya menyebabkan Yue Zong merasakan bahaya. Dia harus mempertahankan fokusnya sendiri. Jika dia terkena tembakan, dia pasti akan menderita. Dia memaksa dirinya untuk terus bergerak dengan kecepatan tinggi. Yue Zong sedang menguji keadaan, mencoba mendekati Kanagawa Soma. Bagaimanapun, penembak jitu lemah dalam pertempuran jarak dekat. Sebagian besar penembak jitu top akan mengalokasikan poin keterampilan mereka yang berharga ke dalam kemampuan menembak jitu mereka. Itulah sebabnya mereka akan kalah dalam pertempuran jarak dekat. Yue Zong baru saja mendekat ketika dia tiba-tiba merasakan bahaya yang intens. Hatinya menjadi dingin, dan dia berputar ke arah pohon lain dan melompat mundur. Seberkas cahaya melesat melewati tempat Yue Zong berada hanya dalam hitungan milidetik dan menyebabkan pohon di belakangnya meledak berkeping-keping. Jika Yue Zong sedikit lebih lambat, dia akan tertusuk peluru itu, dan nasibnya akan ditentukan. Menghindari tembakan yang mengancam jiwa itu, dia mengeluarkan senapan serbu miliknya, dan melepaskan beberapa tembakan ke arah Kanagawa Soma berada. Dua Enhancer level 40 dengan kemampuan telekinesis dengan cepat memunculkan penghalang psikis untuk memblokir peluru. Karena Kanagawa Soma mahir dalam pertarungan jarak jauh, bawahannya akan menutupi kelemahannya. Jika musuh mendekati Gun Demon mereka, ahli tingkat tinggi manapun dapat dengan mudah membunuhnya. Namun, jika dia dan timnya dapat memperpendek jarak lagi, bahkan Tyrant Demon tidak akan sebanding dengan Gun Demon. Kuat, sayang sekali, kamu harus mati. Yue Zong melompat ke belakang, dan tangannya bersinar dengan cahaya api iblis Orde kedua, saat dua tombak api iblis yang perkasa muncul dan melesat ke arah Kanagawa Soma seperti bintang jatuh. Hati-hati, ekspresi Kanagawa Soma berubah menjadi ngeri saat dia berguling mundur, menghindar di balik batu besar. Dua tombak api iblis bertabrakan dengan penghalang psikis yang didirikan oleh dua Enhancer itu dan langsung membakar mereka, membungkus dua Enhancer itu dalam api. Saat mereka mulai terbakar, mereka menjerit kesakitan yang menusuk tulang belakang, dan segera berubah menjadi abu. Melihat ini, wajah semua orang berubah dan mereka dengan cepat mencari perlindungan. Kanagawa Soma berteriak keras dari balik batu, "Teman, akulah iblis senjata Kanagawa Soma dari Takama Gahara. Mengapa kau menyerangku? Kau seharusnya bukan seseorang dari kerajaan dewa. Sebagian besar utusan dan rasul seharusnya berada di Eropa, Afrika, India, dan Timur Tengah. Selama kau bergabung dengan kami bersedia menganugerahkanmu gelar iblis juga. Makanan dan wanita akan menjadi milikmu. Apapun yang kau inginkan, Takama Gahara akan menyediakannya. Kau akan mendapatkan perlakuan terbaik di dunia." Dengan kecepatan yang luar biasa dan kemampuan api Orde kedua yang mengerikan, Kanagawa Soma segera sampai pada kesimpulan bahwa ia bukanlah tandingan Yue Zong. Ia telah mencoba mengubah taktik untuk mencoba membujuknya. Bagaimanapun, seorang ahli seperti dia akan diterima di mana-mana. Yue Zong tetap diam dan dengan cepat mengirimkan tornado api yang menderu ke arah Kanagawa Soma berada. Kanagawa Soma juga memiliki keterampilan persepsi bahaya, dan ia langsung bisa merasakan rasa krisis yang intens. Dia segera melompat ke lokasi lain.
Tornado api yang menakutkan itu melahap lokasi tempat Kanagawa Soma berada, membakar bahkan batu besar itu, menyebabkannya terbelah, 4 elit Takamagahara lainnya terbakar. Kanagawa Soma adalah seorang evolver berbasis agility, dan bahkan setelah mengeluarkan semua kekuatannya untuk menghindar, dia masih terkena Devil Flame di bahunya. Bercak itu mulai terbakar, menyebar ke kepalanya, dan menyebabkan rambutnya terbakar. Ah, selamatkan aku, selamatkan aku. Wajahnya berubah menjadi ngeri, dan dia mulai menggunakan tangan kanannya untuk menamparkan kepala dan bahunya, saat dia mulai merintih ketakutan dan kesakitan. Pergilah ke neraka. Yue Zong muncul dalam sekejap, dan mengeluarkan Crocodile Tutsaw Blade-nya untuk mengiris Kanagawa Soma yang panik. Dengan kilatan bilahnya, kepala Gun Demon terlepas dari tubuhnya, dan Japanese Demon yang kuat dari Takamagahara jatuh di tangan Yue Zong setelah memenggal kepala Kanagawa Soma. Yue Zong menunjuk ke salah satu pengawal pribadinya, dan bola api Devil Flame melesat keluar, langsung mengubah ahli yang malang itu menjadi abu. Cepat, lari! 7 ahli Takamagahara yang tersisa berteriak satu sama lain dan melesat ke hutan, melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Yue Zong mengeluarkan stingernya dan menembak 4 kali, mengenai otak 4 ahli berbasis agility. Setelah itu, ia menggunakan kecepatannya yang mengerikan untuk mengejar 3 yang tersisa, membunuh mereka satu persatu. Setelah menghabisi seluruh tim, Yue Zong dengan cepat mengambil semua peralatan dan barang mereka, sebelum menggunakan Devil Flame-nya untuk membakar tubuh yang tersisa. Dengan status iblis di Takamagahara, Kanagawa Soma memiliki sejumlah peralatan yang layak. Setidaknya ada 6 buah harta karun level 4 padanya. Selain itu, ada rompi pertahanan level 3 yang berharga, yang memiliki plus 10 untuk semua atribut. Itu adalah barang yang benar-benar berharga. Yue Zong dengan cepat kembali ke medan perang, yang telah mencapai tingkat yang intens. Para prajurit elit kerajaan dewa terus-menerus keluar dari dalam kota untuk menghadapi para prajurit Takamagahara. Segala macam senjata dan bahan peledak digunakan dalam bentrokan itu. Iblis Tiran Yokoshima Fuwa telah membawa timnya yang terdiri dari 12 prajurit elit di atas level 40 untuk bertarung, tetapi mereka telah dihabisi. Dia sendiri hanya terluka ringan, dan untungnya karena daya tahannya, dia hanya menderita luka-luka dan belum dihabisi. Dia terus membantai pasukannya, membunuh setiap prajurit kerajaan dewa yang dia temui. 5.000 prajurit elit geng Yaro telah dikalahkan sepenuhnya oleh para elit kerajaan dewa, dan mereka hanya bisa membalas dari waktu ke waktu. Karena iblis senjata Kanagawa Soma telah dibunuh oleh Yue Zong, helikopter serbu di udara telah memulai pembalasan mereka yang ganas, dan sejumlah pesawat serbu Jepang mulai dihancurkan. Di darat, 3 iblis Takamagahara memegang keunggulan di medan perang, tetapi di langit, helikopter serbu kerajaan dewa pada dasarnya mengalahkan pesawat lainnya. Pertempuran itu menemui jalan buntu. Anjing menggigit anjing. Yue Zong menyaksikan pertempuran yang intens dan menekan sebuah tombol. Itu adalah perangkat transmisi gelombang radio. Saat dia menekan tombol, bawahannya di Yama County yang berjarak lebih dari 150 km akan menerima lokasinya. Pihak mana yang harus aku bantu? Kerajaan Dewa dan Takamagahara adalah musuhku. Membiarkan mereka saling mengalahkan akan menjadi yang terbaik bagiku. Karena Takamagahara mendapatkan keuntungan, aku akan menyingkirkan beberapa orang mereka saat itu. Yue Zong melirik sekelilingnya dan tiba di titik pandang tinggi sekitar 2 km dari medan perang. Dia kemudian mengeluarkan Falcon Sniper-nya, dan membidik salah satu prajurit elit Takamagahara, sebelum menarik pelatuknya. Setelah suara tembakan keras, prajurit Takamagahara yang memanipulasi tanaman, yang berada di atas level 40 dan baru saja mencabik prajurit Kingdom of God menjadi 2, kepalanya hancur berkeping-keping. Penglihatan Yue Zong dalam kegelapan sangat luas, dan dapat mencakup area lebih dari 2 km jauhnya. Satu pelurunya dapat menjatuhkan elit level 40 dari Takamagahara, ini segera membuat para petinggi yang hadir menjadi waspada. Air Demon Kanzaki Hideo menemukan sesuatu yang salah ketika elit level 40 itu ditembak, dan dia berteriak dengan ekspresi jelek penembak jitu. Dia kuat, dia setidaknya berjarak 2 km, apakah Kingdom of God masih menyembunyikan seseorang seperti itu? Seorang penembak jitu yang kuat sudah cukup untuk membalikkan keadaan pertempuran. Gun Demon Kanagawa Soma dan Yue Zong adalah contoh utama penembak jitu tersebut. Kanzaki Hideo memanfaatkan mikrofon earpiece untuk menyampaikan perintah, Saka. Hadapi penembak jitu itu. Dari waktu ke waktu,
tembakan senapan runduk yang kuat bergema di udara, dan setiap kali, kepala seorang prajurit elit Takamagahara akan pecah. Hal ini memengaruhi moral para prajurit dari Takamagahara. Kanzaki Hideo sampai pada keputusan bahwa penembak jitu ini harus ditangani. Jika tidak, mereka akan menderita kerugian besar. Pada saat ini, lebih dari selusin orang dari Takamagahara telah ditembak mati oleh Yue Zong. Kecepatan gerak mereka melambat. Para prajurit kerajaan dewa masih terlibat dalam serangan mereka di Yokoshima Fua, menyebabkan Tyrant Demon tidak punya pilihan selain menghindar. Kecepatan membunuhnya juga menurun drastis. Setiap peluru membawa kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Yokoshima Fua dapat dengan mudah bertahan dari beberapa ratus tembakan, tetapi saat tembakan itu terus bertubi-tubi, mencapai ribuan dan bahkan puluhan ribu, itu masih cukup untuk melukainya. Selain peluru, ada juga bahan peledak dan peluncur roket. Bahkan dalam keadaan dragon, dia tidak bisa begitu saja menerima serangan roket. Tenpi Saka segera menghilang ke dalam kegelapan malam dan membawa 7 penyihir yang tersisa ke lokasi Yue Zong. Musuh, penyihir, pilihan lokasi Yue Zong memungkinkannya untuk melihat medan perang dengan jelas, dan dia tahu bahwa menembak mati para elit Takamagahara akan menimbulkan reaksi. Oleh karena itu, saat dia terus mengamati sekelilingnya, dia melihat 7 enhancer wanita di atas level 30 yang mengenakan pakaian penyihir mendekatinya. Semua wanita ini berpenampilan biasa, dan bahkan memiliki perawakan yang lebih kekar daripada pria. Faktanya, selain para evolver wanita yang telah terbangun secara alami, sebagian besar enhancer level tinggi memiliki tubuh kekar. Ketujuh orang itu berkedip dengan niat membunuh, melancarkan kemampuan masing-masing ke arah Yue Zong. Masing-masing dari mereka memiliki kecepatan yang melampaui S2, dan dapat dengan mudah mengalahkan pasukan khusus di masa prakiamat. Ketika mereka bergandengan tangan, mereka lebih dari cukup untuk mengalahkan sebagian besar penembak jitu. Terlalu lemah. Yue Zong memperhatikan saat mereka semakin dekat dengan cahaya dingin di matanya, mengeluarkan pedang gigi hitamnya dan mengayunkannya di depannya, langsung mengiris 2 penyihir menjadi 2. 5 penyihir yang tersisa tidak terpengaruh oleh nasib tragis rekan mereka, sebaliknya, mereka menjadi marah dan melancarkan serangan mereka dengan lebih ganas. Pedang Yue Zong sedikit bergetar, dan 5 sinar pedang melesat ke arah 5 penyihir itu. Tubuh mereka langsung teriris menjadi banyak bagian, darah segar berceceran di mana-mana. Tepat saat Yue Zong membantai 5 penyihir yang tersisa, rasa bahaya muncul di hatinya. Dia buru-buru mengaktifkan langkah bayangannya, dan melompat ke satu sisi. Dia meninggalkan pedangnya, sambil menembak ke area yang luas seperti bola meriam. Tanpa suara, atau bahkan tanda sekecil apapun, sebuah belati muncul saat ia menebas ke arah Yue Zong, berputar dalam lintasan misterius yang mengiris bahu kanannya. Belati tajam itu segera melepaskan cahaya terang, mencabik-cabik kulit binatang mutasi tipe 3 dan rompi pertahanan level 4 miliknya, hingga mengenai kulit Yue Zong dengan suara yang tajam, tidak dapat bergerak lebih jauh. Daya tahan Yue Zong sangat tinggi, mencapai 194 poin. Ditambah dengan tubuh baja miliknya, bahkan peluru biasa tidak dapat menembus kulitnya. Belati tajam itu telah mengiris kulit binatang mutasi tipe 3 dan rompi pertahanan level 4 miliknya, dan telah kehilangan sebagian besar kekuatannya pada saat mencapai kulitnya. Yue Zong melihat pembunuh itu dengan jelas, itu adalah wanita cantik dan mungil itu, dengan tubuh yang sangat seksi. Dia adalah shinobi Demon Tenpyo Saka. Pupil mata Yue Zong mengecil saat dia mengeluarkan seni ketakutannya, mengirimkan serangan roh yang menindas ke arahnya. Melawan lawan tipe kelincahan dan kekuatan, seni ketakutan sangat berguna. Tenpyo Saka adalah, bagaimanapun, seorang evolver berbasis agility dan spirit, dan Art of Fear milik Yue Zong tidak banyak memengaruhinya. Karena serangannya gagal, Tenpyo Saka segera melintas, berniat untuk menghilang ke dalam hutan. Mundur saat sebuah upaya gagal, ini adalah cara pembunuh untuk Tenpyo Saka. Dia telah membunuh banyak musuh yang lebih kuat darinya bahkan sebelum menjadi salah satu dari 6 iblis Takamagahara. Dia bisa bertahan hidup dan membunuh begitu banyak, karena dia sangat bijaksana. Kau ingin pergi? Tidak semudah itu. Mata Yue Zong berkedip dingin, saat dia mengaktifkan Shadow Steps dan berlari ke arahnya. Ketika dia mengaktifkan skill itu, kecepatan Yue Zong didorong ke maksimum, bahkan 30% lebih cepat dari evolver berbasis agility seperti Tenpyo Saka. Dalam beberapa tarikan napas, Yue Zong telah menyusulnya, dan dia menghunus senjatanya, mengiris udara.
Awan asap tiba-tiba keluar dari tubuhnya, membungkusnya sepenuhnya. Ini adalah salah satu keterampilan yang dimilikinya, ninjutsu, pelepasan asap. Asap tebal menghalangi pandangan Yue Zong, dan bilahnya mendarat di udara tipis. Dia menahan napas, dan mengaktifkan armor api iblisnya, langsung mencegah asap menyentuhnya. Dia khawatir asap itu mungkin mengandung racun. Di bawah perlindungan keterampilan siluman tingkat kedua, Tenpyo Saka menghilang di tengah asap. Yue Zong melihat sekeliling, memperhatikan bahwa kehadirannya telah menghilang sepenuhnya. Bahkan seseorang sekuat dia tidak dapat mendeteksi pengguna keterampilan siluman tingkat kedua. Kuat, wanita ini benar-benar layak menjadi salah satu iblis Takamagahara. Yue Zong melirik ke kiri dan ke kanan, sambil merasakan hawa dingin di hatinya. Persepsinya kuat, dan dalam kegelapan, itu semakin ditingkatkan. Tidak ada yang bisa lolos dari indranya. Namun Tenpyo Saka ini berhasil lolos dari deteksinya. Dia benar-benar shinobi yang menakutkan. Dia berpikir dalam hati, dia pasti masih ada di suatu tempat di dekat sini. Jika dia pergi dengan cepat, pasti akan terdengar suara angin. Karena aku tidak bisa mendengar apapun, dia pasti diam saja, atau bergerak perlahan. Karena kau tidak mau keluar, aku akan memaksamu keluar. Yue Zong mengalihkan pandangannya, dan segera mengaktifkan api iblisnya. Dengan tangan kanannya, dia mengirimkan tornado yang menyala-nyala keluar, dan hutan mulai terbakar. Karena Yue Zong tidak memiliki cara untuk mendeteksi iblis shinobi dalam stealth-nya, dia harus menggunakan cara yang ekstrim. Menyalakan seluruh hutan akan memaksanya untuk menampakkan dirinya di beberapa titik. Indra Yue Zong tidak dapat menangkap jejak Tenpyo Saka karena dia bergerak lambat dan dapat mendistorsi persepsinya. Saat dia membuat gerakan tiba-tiba, Yue Zong akan menemukannya. Saat tornado yang menyala-nyala itu menyapu sepetak hutan tertentu, ada siluet yang tiba-tiba meledak ke kejauhan. Ketemu kau. Saat siluet itu muncul, Yue Zong melesat, dan menyerbu ke arah itu. Dalam rentang 10 napas, Yue Zong telah mengejar Tenpyo Saka dan tanpa ampun, dia melancarkan serangan ke arahnya. Dari tubuhnya, awan asap mengepul keluar, menghalangi indera penglihatannya. Trik yang sama tidak akan berhasil 2 kali. Yue Zong tertawa dingin, dan mengeluarkan api iblisnya, menyebabkan 10 bola api meledak keluar melalui asap, mengincar Tenpyo Saka. Tenpyo Saka mengandalkan ninjutsu, pelarian asap dan digabungkan dengan siluman orde kedua untuk membingungkan akal sehat Yue Zong. Ini akan memungkinkannya untuk melarikan diri. Tanpa perlindungan asap, itu menyebabkan dia tidak dapat menggunakan seni melarikan diri. Menghadapi 10 bola api, Tenpyo Saka tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya. Dia memutar tubuhnya dan berhasil menghindari sebagian besar dari mereka. Sayangnya, 3 dari mereka masih berhasil mengenainya dengan tepat, dan mulai membakar pakaian shinobinya. Dia dengan cepat meraih pakaiannya dan merobeknya, memperlihatkan lapisan perak dari kulit binatang mutasi tipe 3. Pakaian shinobi hitam itu terbakar menjadi abu. Dalam kegelapan, kulit binatang mutasi perak menonjolkan tubuh Tenpyo Saka yang luar biasa, memberinya pesona yang lebih memikat, seperti iblis wanita di malam hari. Tenpyo Saka menatap tajam ke arah Yue Zong, berbicara dengan suara yang jelas dan merdu, kau bukan dari kerajaan dewa. Meskipun kerajaan dewa saat ini adalah organisasi terkemuka di dunia, akar mereka ada di barat. Anggota inti mereka semua orang Eropa, akan ada sangat sedikit orang Asia yang sekuat di eselon atas mereka. Yue Zong balas menatap dan berkata, menyerahlah. Kau bukan tandinganku. Tenpyo Saka mengangguk tanpa ekspresi, kau kuat. Untuk berurusan denganmu, dibutuhkan pemimpin Takamagahara Tetsuo Nendori sama untuk menanganimu secara pribadi. Ada 5 iblis serta Lord Demon dari Takamagahara, total 6 ahli kelas iblis. Kali ini, untuk mengejutkan kerajaan dewa, Takamagahara telah mengerahkan 4 iblis mereka. Jika mereka meluncurkan upaya bersama melawan Yue Zong, dia paling banyak memiliki peluang 30% untuk bertahan hidup. Namun, sendirian, Yue Zong memiliki keyakinan dalam menghadapi salah satu dari mereka. Tenpyo Saka bertanya, mengapa kamu membantu kerajaan dewa? Mereka adalah organisasi di Eropa. Mereka datang ke Jepang untuk merebut ruang dan sumber daya kita. Mereka adalah musuh bersama kita. Tunggu sampai kamu menyerah, atau menjadi mayat. Aku akan memberitahumu saat itu. Mata Yue Zong berkilat dingin, dan mengaktifkan manipulasi gravitasinya. Gaya gravitasi 2 kali lipat menekan tubuh Tenpyo Saka,
saat pedang gigi hitam Yue Zong berayun ke arahnya. Dia terus menghadapinya tanpa ekspresi apapun, sebaliknya, dia mengangkat belati untuk menghalangi, sebelum seluruh tubuhnya terlempar kembali beberapa meter. Dia kemudian mengetuk tanah dengan ringan dan mengubah arah untuk melarikan diri. Keterampilan membunuhnya sangat mengerikan. Jika membandingkan teknik, bahkan Yue Zong tidak dapat dibandingkan dengan pembunuh bayaran ini. Namun, dalam bentrokan langsung, dia bukanlah tandingan Yue Zong. Dia tahu ini dengan jelas. Yue Zong tertawa dingin, dan tubuhnya melesat, mengejar Tenpyo Saka seperti sambaran petir. Tepat saat Yue Zong hendak mencapainya, dia mengulurkan tangannya ke belakang, dan 10 kunai melesat ke arahnya. Yue Zong menggunakan pedang gigi hitam yang besar untuk menangkis kunai, dan mereka terlempar. Dia muncul di depan Tenpyo Saka, dan tangan kirinya melesat seperti meriam ke arahnya. Pada jarak sedekat itu, tinju Yue Zong melampaui penghalang suara dan menyebabkan ledakan sonik yang kuat saat menghantam punggung Tenpyo Saka. Dia terlempar ke pohon, sebelum dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Jelas, bahkan dengan kulit binatang mutasi tipe 3 dan rompi pertahanan level 3, dia telah terluka parah oleh satu tinju dari Yue Zong. Tangan Yue Zong terbalik, dan kerah yang terbuat dari bom muncul di tangannya. Dia kemudian memasangnya di leher Tenpyo Saka. Bom kerah adalah sarana untuk membelenggu Enhancer dan Evolver. Bagi para ahli tingkat tinggi ini, borgol biasa tidak ada gunanya. Hanya dengan produk-produk canggih ini para ahli akan patuh. Kecerdasan di balik penciptaan itu berasal dari sebuah film Jepang. Saat seseorang mengenakan kerah seperti itu, selain mereka yang memiliki kemampuan manipulasi logam atau manipulasi listrik, atau kemampuan tempur tubuh yang gila, sebagian besar Enhancer dan Evolver lainnya tidak memiliki cara untuk menangkisnya. Yue Zong menatap Tenpyo Saka dan menyalak dengan dingin, "Bangun. Aku tahu kamu sudah bangun. Jangan berpikir untuk membunuhku. Jika aku mati, setelah 3 hari, bom kerah itu akan otomatis meledak. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Petik 2. Dia membuka matanya dan menatap Yue Zong dengan dingin, "Apa yang kamu inginkan?" Yue Zong melambaikan tangan kanannya dan sehelai sutra transparan melesat keluar untuk membungkus tubuhnya. Pada saat yang sama, menyedot staminanya, "Kau bisa tinggal di sini dengan patuh." Setelah menangkap Tenpyo Saka, Yue Zong mengeluarkan Falcon Sniper-nya, kembali ke tempat yang menguntungkannya dan melanjutkan menembaki para elit Takamagahara. Sedangkan untuk Tenpyo Saka, dia diikat ke pohon dan menyaksikan Yue Zong membunuh para elit dari fraksinya, menjaga ketenangan dan kesunyiannya. Di medan perang, satu dewa telah menyerbu dengan gila, menghindari peluru yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh 3 ajudicator satu demi satu. Dia bahkan menghancurkan satu titik pertahanan. Di bawah serangannya yang tak henti-hentinya, para prajurit kerajaan dewa perlahan-lahan dipaksa mundur. Di belakangnya, sejumlah besar pasukan Jepang berteriak penuh kemenangan, dan bergegas maju untuk menaklukkan garis pertahanan. Peng! Tepat saat dewa hendak membunuh prajurit kerajaan dewa lainnya, otaknya hancur berkeping-keping, dan materi otak berwarna merah dan putih berceceran di lantai. Menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu, para prajurit Jepang langsung kehilangan ketenangan mereka, dan mulai bersembunyi di balik perlindungan, tidak berani maju. Kanzaki Hideo mendengar suara tembakan dan ekspresinya berubah, apakah Saka gagal? Sial, kita salah perhitungan. Sepertinya ada ahli tingkat iblis di balik layar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat itu, kedua belah pihak sudah terlibat dalam serangan terakhir mereka. Jika satu pihak jatuh, maka itu adalah hasil akhirnya. Iblis Takamagahara kuat tetapi mereka bukan ahli taktik militer. Mereka tidak memiliki banyak persiapan dalam hal peperangan strategis. Dia telah mengerahkan semua pasukannya, dan bahkan para ahli iblis telah bergegas keluar untuk menekan tentara kerajaan dewa. Jika mereka mundur sekarang, seluruh pasukan mereka akan jatuh. Yue Zong terus menembak beberapa elit Takamagahara lagi sebelum dia berhenti. Dia mengharuskan kedua belah pihak berada dalam keseimbangan. Hanya dengan begitu dia akan datang pada saat-saat terakhir untuk menyapu mereka berdua. Setengah jam kemudian, 4 Thunder Fighter terbang di bawah penutup malam dan mendarat di dekat posisi Yue Zong. Yao Yao dan 23 prajurit elit lainnya melangkah keluar. Tenpyo Saka melihat 4 Thunder Fighter dan ekspresi dinginnya akhirnya menunjukkan sedikit kegelisahan. Thunder Fighter. Kalian dari kerajaan Tuhan. Thunder Fighter adalah produk dari kerajaan Tuhan,
dan merupakan mimpi buruk terburuk bagi musuh-musuh mereka. Takamagahara juga telah mencoba untuk merancang cara untuk berurusan dengan Thunder Fighter, namun, selain Gundimen Kanagawa Soma, bahkan tiga tidak dapat berurusan dengan mereka. Yang satu kebetulan adalah pemimpin Tetsuo Nendori. Ketika para elit turun, mereka menatap Tenpyo Saka, sebelum melihat kembali ke Yue Zong. Mata mereka bersinar dengan kilatan aneh, tetapi mereka cukup cerdas untuk tidak mengatakan apa-apa. "Bos, aku di sini." Setelah setengah jam berikutnya, Bai Xiaoseng memimpin kelompok elit, dikombinasikan dengan para penyintas Jepang dan Tiongkok, dan pasukan bersenjata yang baru ditaklukkan yang berjumlah 600 orang. Sementara ada 600 anggota pasukan bersenjata, lebih dari 500 dari mereka adalah kelompok yang beraneka ragam. Mereka hanya sedikit lebih bugar dan lebih kekar daripada yang lain. Para enhancer sejati di antara mereka hanya 20, dan mereka sangat lemah. Namun, seperti ini, tampaknya ada lebih dari 700 orang di bawah Yue Zong. Dia memerintahkan pilot, "Bagus. Wei He, aku perintahkan kamu untuk melancarkan serangan terhadap kelompok itu di sana. Manfaatkan bom klaster untuk memusnahkan mereka." "Ya, Tuan." Wei He memberi hormat pada Yue Zong dan dengan cepat mengemudikan Thunder Fighters. Di bawah perintah Yue Zong, 4 Thunder Fighter segera bergabung dalam keributan. Saat itu, setelah pertempuran hebat, hanya tersisa 2 Rochopter. Saat 4 Thunder Fighter mendekat, seluruh prajurit kerajaan Tuhan bersorak, sementara pasukan Takamagahara merasakan darah terkuras dari wajah mereka. Mata mereka penuh dengan keputusasaan saat Thunder Fighters memasuki medan pertempuran. Mereka mulai melepaskan bom klaster dan bom pembakar. Dalam sekejap, seluruh wilayah itu bergemuruh karena ledakan, debu mengepul di udara, dan api berkobar keluar. Seluruh medan perang berguncang karena benturan, dan banyak pasukan Jepang hancur berkeping-keping atau tertelan api. Para prajurit Takamagahara telah bertempur selama lebih dari 2 jam, dan mereka mulai kelelahan. Setelah mencapai batas mereka, dan menghadapi beban kehancuran seperti itu, mereka pingsan seluruhnya, dan mulai berlari untuk menyelamatkan diri. Kanzaki Hideo melihatnya dan dia menghela napas dan dengan cepat memerintahkan, "Semuanya. Ini kekalahan kita. Fua, mundur." Pada saat ini, Takamagahara tidak memiliki cara untuk menghadapi serangan udara, ditambah lagi 6 pesawat lebih dari mampu untuk menekan semua pasukan Takamagahara. Bahkan jika Kanzaki Hideo dan Yokoshima Fua kuat, mereka tidak dapat membalikkan keadaan hanya dengan mereka. Pada saat yang sama, transformasi Dragon milik Yokoshima Fua telah berakhir, dan dia hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan menghadapi beberapa bahaya. Kemampuan transformasi itu akan memberikan peningkatan kekuatan yang besar untuk waktu yang singkat. Namun, ketika itu berakhir, para enhancer akan melemah untuk beberapa waktu. Selama periode ini, kemampuan bertarung mereka akan berkurang hingga kurang dari setengahnya. Setelah menerima perintah itu, Yokoshima Fua segera berbalik dan melarikan diri ke dalam kegelapan. Yokoshima Fua, seorang ahli tingkat iblis, benar-benar meninggalkan bawahannya untuk berlari. Hal ini menyebabkan mentalitas Takamagahara yang sudah runtuh menjadi semakin hancur. Semua tentara Jepang kehilangan kemauan mereka, dan mulai melarikan diri ke berbagai arah. "Serang, serang, basmi mereka." Komandan yang cerdik dari kerajaan dewa melihat orang Jepang yang mundur dan dengan cepat membawa pasukannya untuk mengejar. Jika mereka tidak memusnahkan prajurit Takamagahara ini, di masa depan, faksi ini pasti akan menjadi penghalang bagi kerajaan Tuhan. Oleh karena itu mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk memusnahkan mereka dengan kesempatan ini. Saat prajurit dari kerajaan Tuhan mengejar, sejumlah besar prajurit Jepang jatuh dan mati. "Lakukan." Pada saat itu, Yue Zong memerintahkan dengan dingin. Di bawah perintahnya, 4 Thunder Fighters tiba-tiba mengganti target dan menembak jatuh 2 Rochopter yang tersisa. Kenapa? Mereka tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi, dan hancur total, menjadi 2 bola api saat mereka jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Melihat 2 Rochopter dihancurkan, semua prajurit dari kerajaan Tuhan merasa bingung. Pada saat berikutnya, Thunder Fighters yang dianggap sebagai kartu truf kerajaan Tuhan mulai menembaki tanah tanpa mempedulikan pihak manapun, mengebom para prajurit dan meledakkan mereka. Di medan perang, suara ledakan terus terdengar, karena banyak elit dari kerajaan Tuhan dan Takamagahara hancur berkeping-keping.
Banyak prajurit dari kedua belah pihak jatuh di bawah serangan tanpa henti dari 4 Thunder Fighters. Jonas, komandan pasukan Jepang Kerajaan Tuhan, berteriak dengan sedih, bagaimana bisa jadi seperti ini? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bukankah mereka rekan kita? Para elit Kerajaan Tuhan telah menyerbu keluar dari balik perlindungan mereka untuk mengejar pasukan Jepang. Siapa yang tahu, tiba-tiba, Thunder Fighters tiba-tiba melepaskan pembantaian dan menghujani kehancuran pada semua orang di tanah. Seluruh medan perang berubah menjadi lautan api, saat banyak prajurit berteriak dan meratap, sebelum terbakar sampai mati. Itu praktis merupakan pemandangan dari neraka. Di bawah serangan yang mengerikan itu, pasukan kerajaan dewa juga hancur dan mereka kehilangan semua rasa ketertiban, setiap prajurit berpencar dan melarikan diri ke berbagai arah. Pada saat ini, Yue Zong maju. Menyerang dengan 700 bawahannya, melancarkan serangan gila-gilaan terhadap tentara Jepang yang mundur dan tentara kerajaan dewa yang melarikan diri. Sekarang, kedua belah pihak sudah kelelahan, dan moral mereka rendah. Entah dari mana, pasukan Yue Zong mungkin merupakan kelompok yang beraneka ragam, tetapi mereka menyerang dengan semangat tinggi dan niat yang ganas. Pertempuran yang intens berlanjut selama 2 jam lagi, sebelum akhirnya tenang. Yue Zong telah menangkap 2.000 tentara kerajaan dewa dan Jepang. Banyak yang lain telah melarikan diri ke hutan, menghilang sepenuhnya. Setelah mengalahkan kedua pasukan, Yue Zong melanjutkan serangannya menuju kota yang dibangun oleh geng Yaro. Sekarang, ada banyak tempat yang terbakar di dalam kota. Massa dan kerusuhan telah pecah, dan kekacauan terjadi di mana-mana. Sebagian besar pasukan geng Yaro telah disapu bersih oleh kerajaan dewa. Namun, satu faksi kecil masih bertahan di bagian dalam kota. Di dalam sebuah villa, banyak prajurit geng Yaro saat ini sedang memperkuat pertahanan mereka. Jika ada kekuatan yang tidak memiliki cukup senjata api atau kekuatan berat, mereka harus membayar harga yang mahal untuk menyerang pertahanan terakhir ini. Yue Zong menatap villa itu dan memberi perintah, Fukui Honten, pergilah sekarang dan sarankan geng Yaro untuk menyerah padaku. Jika kau berhasil, aku akan memberikan hadiah kepadamu. Wajah Fukui Honten berubah dan dia segera berlutut untuk memohon, Tuan. Tolong, ampuni nyawaku, ampuni nyawaku. Geng Yaro membunuh tanpa mengedipkan mata, mereka pasti akan mengambil nyawaku. Yue Zong menatapnya dengan niat membunuh yang kuat, apakah menurutmu hanya geng Yaro yang tahu cara membunuh? Apakah aku begitu penyayang? Ini adalah perintah, dan perintah itu mutlak. Mereka yang tidak patuh akan dieksekusi. Fukui Honten dengan tak berdaya mengumpulkan keberaniannya. Ya, aku mengerti. Apa syaratmu, Tuan? Katakan pada mereka untuk menyerah tanpa syarat, aku akan menjamin bahwa kehidupan sehari-hari mereka tidak akan terpengaruh. Dengan Thunder Fighters, dia dapat dengan mudah menghancurkan villa itu. Memiliki kartu truf seperti itu, Yue Zong jelas yakin akan peluangnya. Ya, aku mengerti. Fukui Honten kemudian menggertakkan giginya dan mengangkat bendera putih saat dia berjalan menuju wilayah geng Yaro. Dua tentara dengan cepat berjalan keluar dan mengawalnya di depan seorang perwira tinggi, Kazuki Nobuhiko. Anggota geng Yaro itu menghunus pisau tajam dan memancarkan niat membunuh yang kuat saat dia meludah, siapa kamu sebenarnya? Fukui Honten merasakan niat membunuh dan wajahnya menjadi pucat saat dia tergagap, saya Fukui Honten. Saya dikirim ke sini sebagai utusan oleh pemimpin pasukan di luar, Yue Zong. Meskipun Fukui Honten besar dan kekar, mampu membunuh zombie dengan mudah, dia sebenarnya pengecut yang pemalu. Dia saat ini terintimidasi oleh aura Kazuki Nobuhiko, dan merasa bahwa dia mungkin terbunuh jika dia tidak berhati-hati. Kazuki Nobuhiko mengerutkan kening, Yue Zong. Dia orang Cina, di bawah ancaman kematian, Fukui Honten segera membual tentang kekuatan Yue Zong, ya. Dia orang Cina, namun, dia memiliki lebih dari 3.000 elit di bawahnya, dan 20 helikopter serbu. Kerajaan Dewa dan Takamagahara dikalahkan olehnya sebelumnya. Dia bahkan membunuh 2 dari 6 iblis Takamagahara dan menangkap 1. Iblis Shinobi Tenpyo Saka saat ini adalah tawanannya. Kamu melihat helikopter di langit. Itu miliknya. Mereka disebut Thunder Fighters, dan itu adalah senjata pesawat yang lebih canggih yang akan Anda temukan. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk meratakan kota ke tanah. Ada bom yang tak terhitung jumlahnya, bom pembakar, dan bahkan bom klaster. Jika kalian melawan, maka dia akan memerintahkan pemusnahan seluruh wilayah. Pada saat itu,
kalian hanya akan mati tanpa tahu apa yang menimpa kalian. Karena kita semua orang Jepang, saya mencoba menasihati Yue Zong sama untuk mengampuni kalian. Saya bahkan mengajukan diri sebagai utusan untuk datang dan menghubungi kalian. Di satu sisi, Fukui Honten terus membanggakan kekuatan Yue Zong, sambil mendapatkan sedikit muka untuk dirinya sendiri. Dia berharap bahwa dia bisa lepas dari tangan Kazuki Nobuhiko dengan ini. Semakin kuat mereka memahami Yue Zong, semakin aman Fukui Honten. Dia tahu ini, itu sebabnya dia tidak menyia-nyiakan upaya dalam meniup trompet Yue Zong. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Kazuki Nobuhiko tidak berubah, tetapi hatinya terkejut luar biasa, jadi Takamagahara benar-benar dikalahkan oleh mereka. Bahkan Shinobi Demon pun ditangkap. Kazuki Nobuhiko bukanlah orang biasa dari geng Yaro. Dia adalah orang kedua, dan memegang otoritas besar. Dia tahu banyak informasi yang tidak akan diketahui oleh anggota biasa. Dia tahu rencana Takamagahara untuk menyergap kerajaan dewa. Karena pasukan Yue Zong dapat hancur dengan mudah, dia tahu bahwa Yue Zong pasti lebih kuat dari yang dapat dibayangkannya. 4 Thunder Fighter diproduksi oleh kerajaan dewa sebagai senjata terbaru, di bawah kekuatan mereka. Bahkan kota yang mapan seperti milik geng Yaro akan berubah menjadi tahu. Kazuki Nobuhiko meraih pakaian Fukui Honten dan bertanya dengan lembut, apa yang ditawarkan Yue Zong. Fukui Honten tahu bahwa anggota geng Yaro ini sudah goyah untuk menyerah. Dia segera menasihati dengan lembut, Yue Zong ingin kalian menyerah tanpa syarat, dia akan menjamin keselamatan kalian semua secara pribadi. Hanya itu, tidak ada pemanis lainnya. Kazuki Nobuhiko sedikit mengernyit saat bertanya. Meskipun dia tahu Yue Zong benar-benar bermaksud agar mereka menyerah dengan syarat seperti itu, dia berharap bisa mendapatkan sesuatu darinya. Fukui Honten segera menasihati, Tuan Nobuhiko, Yue Zong adalah orang yang memberikan ganjaran dan hukumannya sesuai dengan ketentuan. Selama kamu benar-benar menyerah dan bekerja keras untuknya, dia akan memberimu ganjaran. Fukui Honten tidak mengetahui latar belakang Kazuki Nobuhiko, dan hanya bisa menggunakan kata-kata tersebut untuk mencoba membujuknya agar menyerah. Kazuki Nobuhiko ragu sejenak, sebelum tiba-tiba bertanya, itu benar. Begitu aku berkontribusi pada tujuannya, aku tentu akan menerima beberapa hadiah. Oh ya, apakah Yue Zong sama menyukai gadis cantik? Fukui Honten merenung sambil mengingat kembali Ida Kyoko dan loli kecil Yao Yao di samping Yue Zong, sebelum mengangguk dan menjawab, ya, Yue Zong sama hanya menyukai wanita cantik. Kebanyakan pria menyukai wanita cantik, dan Fukui Honten hanya menggunakan stereotip umum untuk mendukung dugaannya. Kazuki Nobuhiko menghela napas panjang lega, dan mengendurkan kerutan dahinya, baiklah. Fukui Honten dengan berani melanjutkan, Kazuki sama, hal terpenting sekarang adalah menyelesaikan apa yang diperintahkan Yue Zong sama kepadaku. Dia bukan pria yang sabar, dan aku khawatir jika kita menunda terlalu lama, dia mungkin akan menyerbu dengan pasukannya. Kazuki Nobuhiko langsung memasang ekspresi hangat dan berkata, tentu. Ikut aku. Dalam perjalanan, banyak penjaga dari geng Yaro melihat ke arah Fukui Honten di samping Kazuki Nobuhiko dan mendesah dalam hati mereka. Lagi pula, tidak ada yang ingin terburu-buru menuju kematian mereka secara membabi buta. Faktanya, banyak yang mendukung penyerahan diri. Di bawah pimpinan Kazuki Nobuhiko, Fukui Honten datang ke tempat yang mewah di dalam kota. Siapa kamu sebenarnya? Seorang pria parubaya setinggi 1,6 meter berkimono dengan aura ganas menatap Fukui Honten dan menyalak dengan dingin. Pria ini adalah pemimpin geng Yaro, Hajime Moto. Dia adalah Enhancer level 15. Sebagai pemimpin sebuah faksi, dia dapat memerintahkan bawahannya untuk menangkap semua jenis zombie, dan dia akan membunuh mereka dengan mudah. Ini memungkinkannya untuk menaikkan levelnya menjadi 15, meskipun kekuatan bertarungnya benar-benar dapat diabaikan. Bahkan dalam kiamat, banyak pemimpin sebenarnya bukan ahli yang kuat, sebaliknya, mereka memegang kekuasaan atas sejumlah besar orang yang selamat biasa. Fukui Honten terintimidasi oleh aura Hajime Moto yang membuatnya sedikit gemetar, sebelum menggertakkan giginya untuk berkata, saya Fukui Honten. Pemimpin Hajime, saya utusan yang dikirim oleh Yue Zong sama. Dia ingin saya menyarankan kalian untuk menyerah tanpa syarat. Dia dapat berjanji bahwa kehidupan kalian dan bawahan kalian akan utuh. Jika tidak, dia akan segera menyerbu dengan pasukannya, dan meratakan seluruh tempat, tidak meninggalkan seekor ayam atau anjing pun hidup-hidup.
Hajime Moto mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, Yue Zong, dia orang Cina. Fukui Honten punya firasat buruk saat dia menjawab, ya. Tatapan buas terpancar di mata Hajime Moto saat dia berteriak, kau ingin aku tunduk pada babi Cina sialan itu. Apakah otakmu rusak? Apakah kau masih bagian dari ras kami yang perkasa? Kau benar-benar bersedia merendahkan dirimu untuk bekerja demi seekor babi. Kau memalukan. Geng Yaro kita pasti tidak akan tunduk pada orang Cina. Geng Yaro kita berada di atas yang lain, dan kita akan bertarung sampai akhir dengan anjing Cina itu. Kazuki, pergi bawa pengkhianat ini keluar dan penggal kepalanya, gantung di luar. Gerakan sayap kanan telah mendapatkan daya tarik yang eksplosif dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka telah berhasil menang bahkan di dunia yang sedang modern. Hajime Moto ini adalah seorang nasionalis yang ekstrim, dan bahkan dia lebih baik mati dalam pertempuran daripada tunduk. Fukui Honten jatuh ke lantai karena ketakutan, seluruh tubuhnya yang setinggi 2 meter gemetar saat dia memohon, Tuan, ampuni aku. Hajime-sama, ampuni aku. Aku hanya seorang utusan. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kazuki Nobuhiko tertegun saat dia tetap di tempatnya. Dia berpikir harus menghadapi pasukan Yue Zong jika dia membunuh Fukui Honten, dan tangannya menjadi dingin. Geng Yaro tidak memiliki pertahanan udara, dan senjata terkuat yang mereka miliki hanyalah beberapa senapan. Tidak mungkin mereka memiliki kesempatan melawan Thunder Fighters itu. Mata Hajime Moto berkilat tajam dan dia menyalak, Kazuki, kamu masih tidak bertindak. Kamu ingin menyerah pada anjing Cina itu. Kazuki Nobuhiko merasakan hatinya menjadi dingin, saat tatapan tekad bersinar di matanya dan dia menjawab, Hai. Aku mengerti. Setelah itu, dia mengeluarkan kodachi di pinggangnya dan mengayunkannya tinggi-tinggi, sebelum mengayunkannya ke bawah, menebas leher dan bahu kanan Hajime Moto. Mayat tanpa kepala dari pemimpin geng Yaro itu terkulai ke lantai, kepala yang dipenggal itu masih menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kazuki Nobuhiko mengamati mayat itu dan tatapan rumit muncul di matanya, pemimpin. Aku tidak ingin mati, aku masih ingin hidup. Karena kau berniat menghalangi jalanku, kau harus mati. Fukui Honten melirik Kazuki Nobuhiko dan dia merasakan getaran kaget, pria yang kejam. Setelah Hajime Moto disingkirkan oleh Kazuki Nobuhiko, dia dengan cepat memerintahkan yang lainnya untuk meletakkan senjata mereka dengan otoritasnya sebagai komandan kedua dan membawa mereka untuk menyerah. Sebanyak 400 anggota geng Yaro maju untuk menyerah pada Yue Zong, banyak di antaranya adalah Enhancer level 30 atau 40. Kazuki Nobuhiko mendatangi Yue Zong dan mengangkat kepala Hajime Moto, berkata, Tuan, ini adalah kepala mantan pemimpin kita, Hajime Moto. Dia ingin menentang perintahmu, dan aku telah memutuskan untuk membunuhnya, dan menawarkan kepalanya sebagai janji setia, Tuan. Yue Zong menatap kepala itu dan berkomentar dengan lembut, bagus sekali. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan. Hati Kazuki Nobuhiko melonjak kegirangan, saat dia dengan hati-hati mengamati shinobi Demon Tenpyo Saka di belakang Yue Zong, lehernya terbungkus bom kerah. Dia benar-benar kuat, untuk benar-benar menaklukkan Demon dari Takamagahara. Dia terlalu menakutkan. Setelah melihat apa yang mampu dilakukan Yue Zong dengan matanya sendiri, rasa takut dan rasa hormatnya terhadap Yue Zong tumbuh. Bagaimanapun, 6 Demon adalah jenius di antara para jenius di Jepang. Masing-masing dari mereka setidaknya adalah seorang evolver dengan atribut ganda, kekuatan tempur mereka adalah puncak dari tanaman, dan tidak ada satu orang pun di Yaro Gang yang sebanding dengan mereka. Yue Zong menunjuk ke sebuah bukit kecil dan bertanya, saya melihat pasukan Takamagahara tiba-tiba bergegas keluar dari sana, apa yang terjadi? Penyergapan tiba-tiba oleh Takamagahara mengakibatkan beberapa kerugian besar bagi kerajaan dewa. Jika bukan karena para adjudicator dan hakim elit mereka, yang semuanya telah beralih pekerjaan, mereka pasti sudah lama dikalahkan oleh pasukan Jepang. Kazuki Nobuhito menjawab dengan hormat, Tuan, geng Yaro kami telah membangun kota ini di atas tempat perlindungan bawah tanah yang besar. Ada terowongan menuju gunung itu. Takamagahara telah memanfaatkan terowongan itu untuk mengepung tentara kerajaan dewa. Untuk menghadapi potensi perang nuklir, Jepang telah membangun berbagai tempat perlindungan bawah tanah. Geng Yaro telah mendirikan markas mereka di atas salah satu tempat perlindungan tersebut. Yue Zong menatap tajam ke arah Kazuki Nobuhiko, mengapa kerajaan dewa menyerang kalian? Dia menjelaskan, kami telah memperoleh tanaman mutasi yang disebut teratai hijau Jasper.
Buah Jasper yang dihasilkannya dapat memungkinkan Enhancer di atas level 50 untuk mengembangkan keterampilan ke tahap Orde kedua. Setiap Enhancer yang levelnya di bawah 50, menelan buah Jasper akan menyebabkan 6 atribut memperoleh peningkatan 4 poin. Namun, itu hanya efektif sekali, memakan lebih dari satu tidak akan berpengaruh. Kerajaan Tuhan datang khusus untuk teratai hijau Jasper ini. Ketika Yue Zong mendengarnya, dia langsung memerintahkan, bawa aku ke sana. Ya, Tuan, silakan ikut denganku. Di bawah pimpinan Kazuki Nobuhiko, Yue Zong datang ke suatu area di luar penginapan. Di dalam kolam yang kedalamannya bahkan tidak sampai 20 cm, ada tanaman hijau giok berkelopak 4, dengan bunga hijau mekar tepat di tengahnya. Di dalam bunga-bunga itu, ada beberapa buah seperti giok. Itu benar-benar tampak seperti teratai misterius. Kazuki Nobuhiko menunjuk ke tanaman itu dan berkata, itu teratai hijau Jasper. Ada 8 Enhancer di atas level 30 yang menjaga tempat itu, jelas juga memandang tanaman itu dengan sangat penting. Yue Zong menepuk Kazuki Nobuhiko dengan puas dan memuji, bagus sekali. Kau melakukannya dengan baik. Selama anggota geng Yaro itu yang tangannya belum diwarnai dengan darah Tiongkok, aku akan mengembalikannya padamu, dan kau akan diangkat kembali sebagai wakil komandan geng Yaro. Atasan langsungmu adalah Fukui Honten. Namun, karena geng Yaro terdengar sangat vulgar, mari kita ganti namanya menjadi perusahaan serigala liar. Kau saat ini adalah wakil komandan dan pangkatmu adalah mayor. Jika bukan karena penanganan situasi yang tegas dan cepat dari Kazuki Nobuhiko, teratai hijau Jasper mungkin telah hancur dalam kekacauan itu. Mendapatkan harta karun seperti itu, pandangan Yue Zong terhadap Kazuki Nobuhiko juga meningkat. Setelah disetujui oleh Yue Zong, Kazuki Nobuhiko merasa sangat senang dan dia menyuarakan kesetiaannya sekali lagi, terima kasih Yue Zong sama. Kazuki pasti akan melayanimu dengan nyawaku. Yue Zong berjalan ke kolam dan mengambil 3 buah, sebelum mengatur 8 evolver untuk melindungi kolam. Saat ini, Yue Zong telah memberikan sejumlah cairan evolusi kepada para prajurit elit yang telah mengikuti Yao Yao ke Jepang, yang menyebabkan mereka berevolusi. Dia segera mendapatkan lebih dari 100 evolver level 40. Karena pasukan ini, dia dapat dengan mudah menaklukkan 2 pasukan dari Kerajaan Dewa dan Takama Gahara. Yue Zong kemudian menatap Kazuki Nobuhiko sebelum memberinya tugas, Kazuki, aku butuh orang-orang berbakat di bidang-bidang berikut, teknik optoelektronik, teknik mesin, teknik elektronik, dan ilmu biologi. Temukan orang-orang ini dan bawa mereka kepadaku. Karena berdekatan dengan Tokyo, Prefektur Shizuoka juga merupakan daerah yang maju, seharusnya ada sejumlah peneliti, ilmuwan, dan orang-orang berbakat di bidang-bidang tersebut. Yue Zong membutuhkan mereka untuk bekerja untuknya. Ketika Amerika dan Uni Soviet bekerja sama untuk mengalahkan Berlin, sementara Uni Soviet merampas sumber daya, Amerika merampas orang-orang berbakat. Setelah Perang Dunia II, teknologi Amerika telah melampaui Uni Soviet. Yue Zong sangat kekurangan bakat di bidang sains saat ini. Sebelum mendapatkan kembali ibu kota di Tiongkok, ia hanya bisa mengandalkan para jenius Jepang untuk membantunya. Kazuki Nobuhiko mengerti maksud Yue Zong, tetapi dia tetap menjawab dengan hormat, ya. Yue Zong sama. Dia kemudian melanjutkan untuk menyampaikan perintah untuk mencari bakat-bakat tersebut sesuai instruksi Yue Zong. Setelah dia pergi, Yue Zong menoleh ke Tenpyo Saka di belakangnya yang telah mengikutinya, dengan bom kerah masih di lehernya. Dia langsung menawarkan, Tenpyo Saka, bagaimana kalau bekerja untukku? Sebagai salah satu dari 6 iblis, kekuatan tempurnya benar-benar mencengangkan. Jika Yue Zong berhasil memenangkannya, dia akan mendapatkan ahli puncak lainnya di antara barisannya. Tenpyo Saka menatap Yue Zong dengan tatapan yang jelas, tanpa ekspresi apapun namun nadanya dingin, saya orang Jepang, kekuatan saya hanya untuk Jepang. Pupil mata Yue Zong mengerut dan niat membunuhnya membumbung. Kau tidak takut aku akan membunuhmu? Tenpyo Saka terus menatap Yue Zong tanpa sedikit pun rasa takut, itu kebebasanmu. Dia menatapnya, niat membunuhnya menjadi lebih tebal. Dengan ahli tingkat tinggi seperti asasin, tidak banyak yang bisa bertahan melawannya. Jika dia tidak bisa menaklukkannya, maka dia lebih suka melihatnya mati. Dia bisa merasakan aura pembunuh yang terpancar dari Yue Zong dan tahu dia nyata, dan hawa dingin melewati hatinya, Yue Zong. Kamu tidak bisa mendominasi Jepang. Jika kamu mengizinkan Takama Gahara untuk tebusan untuk pembebasanku,
aku bersedia meyakinkan Tetsuo Nendori sama untuk memasuki aliansi denganmu. Kedua belah pihak dapat hidup bersama di Jepang. Musuh kita saat ini bukanlah satu sama lain, tetapi zombie. Kita sudah kalah jumlah, jika kita terus membantai di antara kita sendiri, kita akan menjadi mangsa zombie. Yue Zong diingatkan tentang gambaran yang lebih besar, dan dia mengangguk perlahan, baiklah, aku bersedia bernegosiasi dengan Takamagahara. Yue Zong bukan orang Jepang, jika dia bersikeras membangun pasukan Jepang, itu akan sangat sulit. Terlebih lagi, dia bahkan tidak berniat untuk melakukannya sejak awal. Dia hanya ingin mendapatkan beberapa keuntungan sebelum kembali mengonsolidasikan kekuatannya di Tiongkok. Bai Xiaoseng mendatangi Yue Zong saat ini, ekspresinya tegas, Tuan. Kami telah menemukan kamp konsentrasi Tiongkok. Apakah Anda ingin datang melihatnya? Kamp konsentrasi. Yue Zong mendesis dan ekspresinya berubah. Sangat buruk saat dia mendengar kata-kata itu. Ini adalah institusi terkenal yang digunakan selama Perang Dunia II, dan banyak orang telah menderita dan meninggal di dalamnya. Selama Perang Dunia Kedua, semua negara yang terlibat memiliki semacam tempat seperti itu. Siapa yang tahu bahwa itu akan muncul kembali selama masa apokaliptik ini? Di daerah di mana air kotor mengalir, dan ada pagar baja dan tiang kayu yang tertanam di sekelilingnya, ada lusinan tenda dan karton kayu sederhana. Ini adalah kamp konsentrasi yang didirikan oleh geng Yaro. Di dalam kamp ini, gender tidak menjadi masalah, semua orang telanjang dan berkumpul bersama untuk mendapatkan kehangatan. Di sekitar kamp, mayat-mayat terlihat berserakan. Ada banyak mayat perempuan, masing-masing dengan bukti penyiksaan dan penyiksaan yang tak terhitung jumlahnya. Di dekat pintu masuk kamp, ada barisan demi barisan orang Tionghoa yang mati berbaris rapi. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Itu benar-benar seperti neraka. Di pasca kiamat ini, banyak orang Jepang yang kejam terhadap orang-orang mereka sendiri, belum lagi orang Tionghoa dan negara-negara lain. Jika orang Jepang biasa pun menjadi budak orang Jepang lainnya, maka orang Tionghoa, Amerika, Inggris, dan Afrika diperlakukan lebih buruk daripada manusia. Saat Yue Zong mendekati kamp, dia bisa mencium bau kotoran dan pembusukan yang pekat, membuatnya merasa empedunya mengalir deras ke tenggorokannya. Dia hampir ingin berbalik untuk pergi. Ada banyak orang Tionghoa seperti Jin Li yang menghormati orang Jepang. Selama bertahun-tahun, banyak dari orang Tionghoa ini telah berasimilasi sepenuhnya ke dalam budaya Jepang. Yue Zong benci melihat orang-orang seperti itu. Seseorang yang tubuhnya telah tinggal kulit dan tulang berlari keluar dari kamp, memohon, tolong aku. Tolong aku, tolong selamatkan aku, tolong, aku mohon padamu. Orang-orang lainnya di kamp mengabaikannya, sebaliknya, hanya menatapnya dengan dingin. Di belakang orang itu, sejumlah Kaukasia pirang bergegas ke arahnya. Saat Yue Zong mendengar kata-kata pria yang melarikan diri itu, alisnya terangkat dan dia memerintahkan, orang Cina. Pergi selamatkan dia. Salah satu pengawal pribadi di sisi Yue Zong segera melesat maju dan menggunakan pedang replika Tang untuk menunjuk pria itu, berlutut. Saat ketiga Kaukasia itu melihat pedang replika Tang, mata mereka berkilat ketakutan dan mereka berbalik dan berlari. Kantong tulang itu segera tersenyum pada Yue Zong, terima kasih. Saya Miao Si Gui, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Yue Zong bertanya, mengapa mereka mengejarmu? Mata Miao Si Gui berkilat dengan kepahitan, mereka ingin memakan dagingku. Ia melanjutkan, ini adalah kamp konsentrasi, orang-orang Jepang itu tidak memberi kami makanan. Mereka hanya menonton dan tertawa saat kami saling membunuh. Kami kemudian dipaksa menjadi kanibal untuk bertahan hidup. Saya ditangkap di sini, dan telah bertahan 7 hari 7 malam tanpa makanan. Berdiri di samping Yue Zong, wajah Tenpyo Saka berubah, tidak mungkin. Orang Jepang kita tidak akan pernah sekejam ini. Meskipun Tenpyo Saka bukanlah orang yang nasionalis, ia tetap bangga dengan negara dan rakyatnya. Dalam benaknya, kebanyakan orang Jepang adalah orang baik, dan tidak akan melakukan hal-hal gila seperti itu. Yue Zong memerintahkan dengan dingin, sampaikan perintahku. Kumpulkan sipir dan semua penjaga penjara di kamp ini, dan bawa mereka keluar kota untuk dipenggal. Semua anggota keluarga mereka akan menjadi budak, dan menunggu untuk diberikan kepada mereka yang berperilaku baik. Salah satu penjaga pribadi dengan cepat mengundurkan diri, ya. Air mata mengalir di mata Miao Si Gui, saat dia mengingat kembali semua penderitaan itu, dan dia segera berlutut di lantai,
bersujud dengan deras, "Terima kasih, Tuan yang baik. Terima kasih telah mencari keadilan bagi rakyat kami." Orang-orang Tiongkok telah dipermalukan oleh Jepang, dan sebagian besar dari mereka telah kehilangan harapan untuk masa depan. Meskipun mereka semua dipenuhi dengan kebencian terhadap Jepang, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun. Oleh karena itu, mereka hanya bisa hidup seperti babi dan anjing. Namun, mereka menyimpan dendam, dan sekarang setelah mereka memiliki Yue Zong untuk membantu mereka, Miao Shigui tidak dapat menahan tangisnya secara emosional. Yue Zong kemudian menoleh ke Bai Xiaosheng, pergi panggil beberapa orang untuk menyapu mereka semua. Mereka yang telah berpartisipasi dalam pembunuhan orang Tionghoa, eksekusilah mereka. Jika ada orang Tionghoa di dalam yang bersedia bergabung dengan kami, seraplah mereka ke dalam barisan kami. Saya hanya menginginkan orang Tionghoa yang dapat berbicara dalam bahasa kami, bukan orang Tionghoa Jepang yang telah melupakan bahasa ibu mereka. Agar dapat berintegrasi dengan masyarakat setempat, ada banyak orang Tionghoa yang generasi selanjutnya telah berkembang dan berasimilasi dengan budaya Jepang. Banyak dari mereka yang melupakan bahasa Mandarin mereka, dan telah sepenuhnya menjadi orang Jepang. Yue Zong tidak menginginkan orang-orang ini berada di dalam barisannya juga. Ya, Bai Xiaosheng kemudian membawa 10 orang ahli dan memasuki kamp. Perintah tunggal dari Yue Zong itu menyebabkan pertumpahan darah. Lebih dari 100 anggota geng Yaro semuanya diseret keluar untuk dieksekusi, dan keluarga mereka dicap sebagai budak untuk diberikan sebagai hadiah kepada orang-orang yang menang. Di dalam kamp konsentrasi, Yue Zong menemukan lebih dari 160 orang Tionghoa yang selamat. Mereka semua bersemangat untuk bergabung dengan Yue Zong, dan menjadi bagian dari pasukannya. Mengenai orang asing lainnya di dalam kamp, Yue Zong langsung mengeksekusi mereka yang telah memakan orang Tionghoa, sedangkan sisanya dibebaskan. Kota Geng Yaro dihuni oleh total 50.000 orang Jepang yang selamat, dan banyak di antaranya adalah orang-orang berbakat di bidang penelitian dan pengembangan mereka masing-masing. Banyak yang dikirim kembali ke kota Sakura sebagai persiapan untuk dibawa kembali ke Tiongkok. Ada juga berbagai mesin dan peralatan manufaktur terbaik, yang ditugaskan untuk dibawa kembali ke kota Sakura juga. Berada di prefektur Shizuoka, kota Geng Yaro bagaikan ember di dalam genangan air. Saat 3 juta zombie melancarkan serangan ke sini, kota itu sama sekali tidak mampu menahan serangan gencar itu. Di tangan Yue Zong, ada lebih dari 2.000 tawanan kerajaan dewa dan Takama Gahara. Prajurit kerajaan dewa biasa berjumlah sekitar 700 orang Jepang. Mereka hanyalah orang-orang biasa yang berjuang untuk bertahan hidup, dan tidak secara khusus bersumpah setia. Yue Zong kemudian memasukkan mereka ke dalam pasukan milik Ida Kyoko, Mutosin dan Yuan Tiangang, untuk memperkuat kekuatan mereka. Adapun 1.400 prajurit Jepang dari Takama Gahara, lebih dari 200 dari mereka memiliki kemauan yang lemah dan memutuskan untuk beralih kesetiaan, dan segera dikirim ke 3 bawahannya. 1.200 prajurit yang tersisa tidak mau bekerja sama dengan Kazuki Nobuhiko. Yue Zong segera menguasai kota Yarogang, dan kota itu kembali damai. Di dalam kamar tidur utama tertentu di dalam sebuah rumah besar, Yue Zong mengeluarkan salah satu buah hijau jasper dan menelannya. Dia hanya punya waktu sekarang untuk memakan harta karun ini. Saat itu diserap ke dalam perutnya, itu berubah menjadi aliran energi hangat yang menyebar ke seluruh anggota tubuhnya, dan menyehatkan tubuhnya. Energi terus berjalan di sepanjang meridian Yue Zong, sebelum akhirnya menetap di pikirannya, dan mendarat di rune perunggu yang mewakili kemampuan Stilt, mengukir ukiran tambahan. Stilt Orde kedua, sangat meningkatkan kemampuan Stilt, mendistorsi dan membingungkan indera musuh bahkan ketika bergerak lambat. Yue Zong membuka matanya saat dia menikmati efek peningkatan Stilt Orde kedua. Mengapa keterampilan ini? Kalau saja itu adalah keterampilan tubuh baja. Keterampilan tubuh baja secara langsung memengaruhi kemampuan bertahan hidup Yue Zong dalam pertempuran, sedangkan kemampuan Stilt terkait dengan keterampilan pembunuhannya di dalam ruang rapat, cahaya yang ganas melintas di mata Bai Xiaosheng. Dia berbicara, "Pemimpin, karena 1.200 prajurit Takama Gahara itu tidak mau bekerja untuk kita, mari kita bunuh mereka dan selesaikan saja." Yue Zong sedikit mengernyit saat dia menundukkan kepalanya sambil berpikir. Dia juga berniat untuk menyingkirkan para prajurit yang tidak mau menyerah. Mereka semua adalah elit, jika mereka dilepaskan ke Takama Gahara, mereka akan menambah jumlahnya. Ekspresi tabah Tenpyo Saka akhirnya berubah,
karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, tidak. Yue Zong, kamu tidak bisa melakukan itu. Mereka semua manusia, bukan anjing atau ayam. Tolong Yue Zong, jangan bunuh mereka. Mereka sudah menyerah, kamu seharusnya tidak membunuh mereka. Mu Tosin juga memiliki kilatan ganas di matanya, aku juga, untuk membunuh mereka. Mereka adalah elit Takama Gahara, saat mereka terbunuh, Takama Gahara akan menderita kerugian besar. Sejak dulu, pengkhianat selalu bersikap paling kasar kepada rakyatnya sendiri. Mu Tosin sudah menjadi pengkhianat Takama Gahara, dan dia sangat kejam kepada mantan rekannya. Hanya dengan begitu dia bisa membuktikan kesetiaannya kepada Yue Zong. Bagaimanapun juga, tim elit adalah kekuatan inti dari kekuatan apapun. Jika terlalu banyak yang musnah, akan sulit bagi faksi untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Yue Zong memiliki lebih dari 1 juta orang yang selamat di Tiongkok saat ini, tetapi pasukan elitnya yang sebenarnya hanya berjumlah sekitar 20.000. Jika mereka entah bagaimana dimusnahkan, kekuatan militernya akan jatuh untuk sementara waktu. Membunuh 1.200 prajurit ini berarti memberikan pukulan besar bagi Takama Gahara. Seorang perwira intelijen mendatangi Yue Zong dan melaporkan, pemimpin. Takama Gahara telah mengirim utusan yang meminta audiensi Anda. Biarkan dia masuk. Alis Yue Zong terangkat, dia benar-benar datang. Seorang pria tampan berusia sekitar 35 atau 36 tahun mengenakan jas berjalan masuk ke aula, sebelum membungkuk pada Yue Zong. Yue Zong sama, saya Fujisaburo, utusan dari Takama Gahara. Saya senang berkenalan dengan Anda. Yue Zong menatapnya dan berbicara dengan dingin, Fujisaburo, katakan pikiranmu. Fujisaburo segera mencoba datang dari sudut moral, Yue Zong sama, mengapa Anda menyerang Takama Gahara kami? Kami tidak punya dendam dengan Anda. Alis Yue Zong berkerut saat dia memotongnya dengan keras, hentikan omong kosong. Jika Anda di sini untuk memuntahkan omong kosong, maka buatlah diri Anda langka. Saya tidak punya waktu untuk membuang-buang omong kosong Anda. Katakan sesuatu yang berharga. Fujisaburo jelas fasih berbicara, jika dia terus berbicara, dia pasti akan berdebat dari sudut moral selama beberapa jam. Yue Zong tidak bisa diganggu untuk menghadapinya. Dia memutuskan untuk langsung ke inti permasalahan, Yue Zong sama, Takama Gahara kami berharap Anda dapat mengembalikan Tenpyo Saka sama beserta para prajurit kepada kami. Tatapan Yue Zong masih dingin, saat dia berbicara perlahan, jika kamu ingin mendapatkannya kembali, apa yang kamu siap bayar untuk mereka? Fujisaburo segera menawarkan harga tinggi, 10.000 ton ransum, 500 ton. Bahan bakar, 1.000 senapan, 20.000 butir amunisi, 200 perawan cantik. Berapa pendapatmu tentang harganya? 10.000 ton ransum, 500 ton bahan bakar. Mereka sangat kaya. Takama Gahara ini pasti mendapatkan bantuan dari pemerintah Jepang. Ketika Yue Zong mendengar angka-angka itu, dia merasa merinding. Dia kira-kira menebak bagaimana mereka bisa memiliki dukungan seperti itu. Meskipun sebuah faksi dapat merekrut para penyintas sebagai pasukan dengan sumber daya yang cukup, 1.200 prajurit elit dan seorang evolver yang kuat jauh lebih berharga daripada jumlah tersebut. Yue Zong menggelengkan kepalanya dan membalas, saya ingin para ahli dari bidang-bidang berikut, optoelektronik, 20. Teknik, 30. Teknik elektronik, 40. Medis, 20. Selain itu, saya ingin 20 kendaraan transportasi udara, 24 helikopter serbu. Saat ini dikirim ke depan pintu saya akan segera melepaskan para elit Takama Gahara. Ketika Fujisaburo mendengar tawaran balasan Yue Zong, punggungnya berkeringat dingin. Orang-orang itu semua adalah ahli yang sangat dicari di Jepang, dan jika hanya 1 atau 2, mereka akan menutup mata. Namun, Yue Zong sebenarnya telah meminta lebih dari 1.000 orang dari berbagai bidang. Saat Takama Gahara menyerahkan mereka, perkembangan mereka akan sangat melambat. Pada awal kiamat, para ahli di bidang-bidang itu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan petani biasa. Namun, sekarang setelah situasi stabil di banyak wilayah, faksi-faksi mencari para ahli ini untuk membantu perkembangan mereka. Kerajaan Dewa telah mampu maju dengan cepat karena mereka telah berhasil mengamankan sejumlah besar talenta sejak awal, dan memperoleh sejumlah cetak biru. Dengan demikian, perkembangan mereka cepat. Selain masalah talenta, kendaraan pengangkut udara dan helikopter serbu semuanya adalah peralatan yang berharga, tidak ada yang akan menyerahkannya dengan sukarela.
Fuji Saburo menatap Yue Zong dan langsung menolaknya. Yue Zong sama, nafsu makanmu terlalu besar. Kita tidak dapat membawa begitu banyak orang atau peralatan sebanyak itu. Yue Zong balas menatap, saat tekanan besar terpancar darinya, menyebabkan Fuji Saburo merasa tercekik. Dia kemudian menunjuk ke Tenpyo Saka dan dengan dingin menjawab, baiklah. Kita dapat bertukar perlahan. Adapun Tenpyo Saka, dia adalah shinobi demon milikmu. Aku tahu bahwa kau memiliki sekitar 15 helikopter serbu dan 30 kendaraan pengangkut udara. Aku ingin 12 helikopter serbu dan 15 pesawat angkut udara sebagai gantinya. Kalian tidak akan mengatakan tidak untuk ini, kan? Aku tidak punya waktu untuk tawar-menawar denganmu, hanya ada iya atau tidak. Tenpyo Saka adalah seorang evolver yang kuat, dan kemampuan bertarungnya tinggi. Namun, dalam hal medan perang, kekuatan penghancur dari 12 helikopter serbu lebih kuat darinya. Yue Zong tidak punya rencana untuk tinggal lama di Jepang, dan menukarnya dengan beberapa persenjataan praktis jauh lebih menguntungkan. Lagi pula, dia tidak mau bekerja untuknya. Tatapan Tenpyo Saka juga jatuh pada Fuji Saburo tanpa suara, matanya berkedip dengan antisipasi. Dia tidak mau tinggal di sisi Yue Zong sebagai tawanannya. Dia ingin pergi, dan kembali ke Takamagahara. Fuji Saburo mulai berkeringat deras, saat dia akhirnya membungkuk kepada Tenpyo Saka, maafkan saya, shinobi demon sama. Dia kemudian menoleh ke Yue Zong sama, persyaratan Anda terlalu keras, saya tidak bisa menjanjikan itu. Helikopter serbu dan kendaraan pengangkut itu adalah harta karun Takamagahara, dan meskipun Tenpyo Saka penting bagi Tetsuo Nendori, nilainya tidak dapat dibandingkan dengan persenjataan canggih itu. Tanpa mesin-mesin berlapis baja itu, pengembangan Takamagahara akan terpengaruh secara negatif. Jadi sepertinya aku tidak sepenting sekumpulan mesin. Mata Tenpyo Saka berkilat kecewa dan menundukkan kepalanya diam-diam, penuh kepahitan. Tenpyo Saka telah banyak membantu perjuangan Takamagahara, dan telah membunuh banyak ahli. Namun, pada akhirnya, Tetsuo Nendori tidak mau menukar mesin apapun untuknya, dan dia dipenuhi dengan kekecewaan dan kepahitan. Yue Zong melihat terakhir kali dan memerintahkan dengan dingin, sisa prajurit dapat ditukar dengan bakat-bakat yang aku butuhkan, setiap orang ditukar dengan seorang prajurit. Keluarlah dari sini, Yue Zong sama, kita masih bisa membahas ini. Yue Zong sama, Fuji Saburo memanggil saat dia diseret oleh orang-orang di bawah perintah Yue Zong. Sepertinya kau tidak sepenting mesin-mesin itu. Yue Zong menatap Tenpyo Saka dan mengejek. Tenpyo Saka menatapnya, dan menundukkan kepalanya tanpa membalas. Bai Xiao Seng bertanya, Bos, apa yang akan kita lakukan dengan para prajurit itu? Yue Zong menjawab, aturlah agar mereka bekerja di benteng-benteng di kota Sakura, upah mereka akan diberikan sesuai dengan yang terendah. Para prajurit itu semua adalah pria yang bugar, dan sempurna untuk pekerjaan benteng. Dalam kiamat ini, tenaga manusia tidak akan pernah cukup. Saat pertemuan berakhir, Yue Zong membawa Tenpyo Saka dan Bai Xiao Seng, serta 16 evolver lainnya dan duduk di Humer saat mereka berjalan menuju sisi laut, meninggalkan kota Yarogang. Kekuatan Tenpyo Saka benar-benar menakutkan, jika bukan karena kendali Yue Zong, dia dapat dengan mudah membunuh banyak orang penting. Dia harus membawanya. Sekitar 10 km dari kota Yarogang, ada sebuah kota tepi laut, di mana populasi penduduknya sekitar beberapa ribu sebelum kiamat. Yarogang telah membersihkan seluruh tempat itu setelah kiamat terjadi. Seluruh tempat itu sunyi sepi, setiap kamar dan bangunan kosong. Barang apapun yang bisa digunakan telah diangkut pergi, dan seluruh tempat itu tampak seperti kota mati. Di pantai, ada 2 kapal mewah yang berlabuh, serta 12 kapal nelayan kecil lainnya. Sekitar 20 orang berdiri di dekat pantai, mereka dulunya adalah nelayan sebelum kiamat, dan tahu cara menavigasi kapal. Mereka ditemukan oleh Fukui Honten. Dia memuji Yue Zong dan berkata, Yue Zong sama, ini adalah kapal yang kita miliki. Kazuki Nobuhiko juga membawa serta 2 gadis Jepang yang cantik dan seksi dalam balutan bikini. Saat ia menghampiri Yue Zong, dengan senyum menjilat, Yue Zong sama, kedua saudari ini adalah Mia Aiko dan Mia Yuka. Mereka telah lama mengagumi keterampilan dan kekuatanmu, dan telah menawarkan diri untuk menjadi pelayanmu. Keduanya berjalan menghampiri Yue Zong dan membungkuk, sebelum berbicara serempak, Aiko, Yuka, memberi salam kepada Tuan. Fukui Honten dan Kazuki Nobuhiko baru saja bergabung dengan Yue Zong,
dan tahu bahwa masa depan mereka masih belum pasti. Mereka hanya bisa mengandalkan tindakan seperti itu untuk perlahan-lahan mendapatkan dukungannya. Bagaimanapun, nasib ratusan anggota geng Yarrow di luar gerbang telah mengejutkan semua orang sampai ke inti. Yue Zong menyapu pandangan mereka, sebelum bertanya kepada Kazuki Nobuhiko, apa pangkat dan level binatang mutasi terkuat di lautan sekitar sini. Lautan menjadi lebih mengerikan setelah kiamat, bagaimanapun juga, semua jenis makhluk laut tinggal di lebih dari 70% dari apa yang merupakan bumi. Bahkan binatang mutan tipe 2 akan sangat besar, tetapi dibandingkan dengan makhluk lainnya, itu mungkin hanya udang yang menyedihkan. Teror yang sebenarnya adalah tuan-tuan tipe 5 dan yang lebih tinggi. Bahkan jika Yue Zong mengerahkan seluruh kekuatannya, mustahil baginya untuk membunuh binatang mutan tipe 5 pada saat ini. Makhluk semacam itu terlalu menakutkan, bahkan mengerahkan seluruh batalion mungkin tidak berhasil. Jika binatang mutan tipe 5 seperti itu aktif di laut, Yue Zong tidak berani bergerak ke pangkalan Yokosuka. Kazuki Nobuhiko angkat bicara, "Tuan, biasanya ada banyak binatang mutan tipe 2 di laut, dan mereka ganas, kadang-kadang bahkan datang ke pantai untuk menyerang orang. Kami pernah mencoba mendirikan markas di sini, tetapi karena kehilangan banyak orang karena binatang mutasi tipe 2 itu, kami menyerah pada kota itu. Pasukan aktif utama di sekitar sini adalah binatang mutasi tipe 2 itu, tetapi kami sempat melihat tipe 3 sebelumnya." Ketika Yue Zong mendengarnya, dia pergi ke pantai tanpa bersuara dan memanggil Sarki tipe 2. Setelah menjinakkan seekor binatang, selama dia berada dalam radius tertentu dari binatang itu, dia dapat membuat hubungan mental dengan binatang jinaknya. Semakin tinggi level keterampilannya, semakin besar radiusnya. Saat ini, teknik penjinak Yue Zong telah mencapai level 4, dalam jarak 200 km, semua binatang yang telah dijinakkan dapat dihubungkan dengan pikirannya, dan bergegas kepadanya saat dia memanggil mereka. Seekor hiu mutasi tipe 2 sepanjang 40 meter sedang mencabik daging ikan pedang mutasi di laut. Tiba-tiba, ia memutar kepalanya dan mengeluarkan suara kegirangan saat ia bergegas menuju sumber panggilan. Saat hiu mutasi tipe 2 pergi, banyak binatang laut kecil berenang mendekat dan mulai mencabik-cabik ikan pedang mutasi. Setelah kiamat, laut benar-benar menjadi 100 kali lebih berbahaya. Jika orang normal memasuki perairan, terlepas dari seberapa hebatnya dia berenang, dalam waktu 10 menit, dia akan tercabik-cabik. Kecuali dia adalah seorang evolver yang kuat. Kazuki Nobuhiko melanjutkan dengan hati-hati, "Tuan, mohon maaf atas kata-kataku. Dengan kapal-kapal ini, jika mereka pergi ke laut, mereka pasti akan dihancurkan oleh binatang mutasi. Itu terlalu berbahaya." Pada saat ini, Yue Zong seperti bos Kazuki Nobuhiko, jika dia mati, maka kelompok Kazuki Nobuhiko akan ditelan oleh orang lain. Dia tidak ingin menjadi piala yang harus dikumpulkan dari waktu ke waktu, oleh karena itu dia tidak rela melihat Yue Zong mati. Itu tidak ada hubungannya dengan kesetiaan, hanya kepentingan pribadi. Yue Zong menjawab dengan lembut, "Aku tahu. Aku punya cara untuk pergi ke laut dengan aman." Kazuki Nobuhiko melirik punggung Yue Zong yang tegak dan tetap diam. Tiba-tiba, laut yang tenang mulai bergolak, dan pasir di pantai mulai bergerak. Banyak cacing pasir mutasi sekitar 3 hingga 4 meter menggali dengan gigi tajam, tubuh mereka terbungkus dalam lapisan seperti sisik berwarna putih, dan menuju kelompok Yue Zong dengan panik. Binatang aneh level 17, cacing pasir mutasi. Mereka suka menelan daging dan darah. Hal yang menakutkan tentang mereka adalah jumlah mereka, dan saat mereka berjalan menuju Yue Zong dan kelompoknya, itu tampak seperti lautan putih. "Bubarkan ke kota." Yue Zong melihat jumlahnya dan juga merasakan kulit kepalanya geli. Dia dapat dengan mudah membantai beberapa dengan satu ayunan, tetapi tampaknya ada lebih dari puluhan ribu dari mereka. Bahkan seseorang sekuat dia tidak akan berdaya melawan jumlah. Mendengar perintah Yue Zong, semua orang berjuang untuk melarikan diri ke kota. Ada banyak bangunan yang masih berdiri di kota, dan dengan memanfaatkan bangunan-bangunan itu, mereka dapat membangun pertahanan. Para mutan Sandworms memiliki kecepatan 2 kali lipat dari manusia normal, meskipun mereka tidak dapat mengejar para evolver di bawah Yue Zong, itu lebih dari cukup untuk mengejar orang-orang Jepang di bawah Fukui Honten. Seorang penyintas Jepang yang malang sedikit lambat dan dia langsung dikelilingi oleh cacing-cacing itu. Mereka membuka rahang mereka dan mengunyah tubuhnya, mengeluarkan darah dan daging segar. Dalam hitungan detik,
Penyintas Jepang itu tercabik-cabik di tengah jeritannya. Yang menyedihkan, selamatkan aku, Tuan. Mia Yuka berlari ketika dia tiba-tiba tersandung batu dan jatuh ke tanah. Dia sangat ketakutan sehingga air mata dan ingusnya mengalir di wajahnya saat dia berteriak dengan sedih. Saat dia menangis, sejumlah mutan sandworms telah melompat ke tubuhnya dan bersiap untuk menggigitnya dengan keras. Saat dia akan mati, kilatan cahaya melesat melewatinya, dan para mutan sandworms itu segera teriris-iris. Cairan mereka berceceran ke sekujur tubuhnya, dan jika bukan karena bahaya yang dihadapi semua orang, postur dan keadaan yang dialaminya akan sangat seksual. Yue Zong mencengkeramnya dan melemparkannya ke Tenpyo Saka, lindungi mereka dengan benar. Tenpyo Saka sedikit gemetar, dan menerima Yuka tanpa suara, sebelum bergegas menuju sisi Aiko. Dia bukan evolver berbasis kekuatan, tetapi dengan perlengkapannya, dia memiliki kekuatan 4 kali lipat dari orang normal. Hampir tidak ada upaya untuk membawa Yuka. Blokir mereka. Yue Zong melambaikan tangannya dan mengaktifkan api iblisnya, saat kekuatan api yang mengerikan mengembun di tangannya. Dia menyapu keluar dan menyebabkan tornado api besar bertiup ke arah cacing pasir itu, menyelimuti mereka. Ketika api padam, lebih dari ratusan binatang mutasi itu telah terbakar. Sisanya berhenti sedikit, jelas takut pada api. Tenpyo Saka dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan untuk bergegas lebih jauh ke kota. Ombak laut bergolak, dan tidak lama kemudian, seekor binatang besar sekitar 36 meter dan tinggi 4 meter muncul. Cangkangnya pecah dari air terlebih dahulu, dan segera seluruh kerangka lobster mutasi tipe 2 muncul. Ada lebih dari 10.000 saudara kecilnya dari berbagai tingkatan yang berada di sampingnya. Seekor binatang mutasi tipe 2 mungkin tidak terlalu berarti di kedalaman laut, tetapi di dekat pantai, itu masih seorang penguasa kecil. Selain lobster mutasi tipe 2, ada juga raja cacing pasir mutasi yang besar di sampingnya, tubuhnya lebih dari 15 meter panjang dan tinggi 1 meter. Raja cacing pasir mutasi ini adalah komandan cacing pasir kecil itu. Tidak semua makhluk tipe pemimpin adalah binatang mutasi tipe 2, beberapa mungkin lemah tetapi secara alami merupakan varian tingkat yang lebih tinggi untuk memerintah sesama makhluk mereka. Binatang aneh level 65, lobster mutasi tipe 2, memiliki karapas yang sangat kuat, dan kekuatan yang luar biasa. Wah, itu hanya binatang mutasi tipe 2. Setelah melihat pemberitahuan yang muncul di benaknya ketika tatapannya jatuh pada binatang buas, Yue Zong menghela napas lega. Untuk binatang mutasi tipe 2, selama Yue Zong berhati-hati, dia bisa menghadapinya 1 lawan 1. Sedangkan untuk binatang mutasi tipe 3 atau bahkan tipe 4, mereka bisa menyebabkan kerusakan serius padanya, bahkan sampai pada tingkat yang mengancam jiwa. Yue Zong berbalik, dan mengaktifkan langkah bayangannya saat dia menyerang lobster mutasi tipe 2 seperti tank. Sejumlah cacing pasir mutasi segera menyerang Yue Zong. Yue Zong kemudian mengaktifkan api iblisnya, menyebabkan lapisan api yang kuat membungkus tubuhnya. Di sekelilingnya, saat cacing pasir mutasi itu bersentuhan dengan api iblis, mereka langsung terbakar. Yue Zong terus maju ke arah Raja Cacing Pasir Mutasi dalam garis lurus. Dalam rentang waktu yang singkat itu, api iblisnya telah membakar lebih dari 100 cacing pasir mutasi. Dia telah mencapai Raja Cacing Pasir Mutasi dan segera menebas, menyebabkannya teriris menjadi 2, cairannya berceceran di mana-mana. Saat ia mati, semua cacing pasir dengan cepat menggali. Lobster tipe 2 menatap Yue Zong, mengeluarkan pekikan melengking. Di bawah teriakan itu, sejumlah besar lobster mutasi segera menerjang ke arah Yue Zong. Mereka memiliki kecepatan yang sekitar 3 atau 4 kali dari orang normal, dan mereka semua berukuran besar. Itu seperti beberapa mobil yang langsung menyerang Yue Zong. Saat bila Yue Zong menyerang, itu mengenai karapas satu lobster mutasi dan suara logam yang mengenai logam bergema. Dia kemudian menggunakan kekuatannya 10 kali lipat dari orang normal, dan dengan susah payah, dia mengiris lobster mutasi itu. Sangat sulit, karapas lobster mutasi ini sudah sebanding dengan baja. Yue Zong mengerutkan kening setelah dia membuang satu, sebelum mundur ke belakang secara eksplosif. Lobster mutasi itu seperti kendaraan dan menghalangi seluruh jalan menuju lobster mutasi tipe 2. Jika Yue Zong ingin menuju ke lobster mutasi tipe 2, dia harus membersihkan jalan melalui mereka. Cakar lobster mutasi yang tak terhitung jumlahnya melambai dan menghantam Yue Zong. Jika dia terjebak di antara capit seperti logam itu,
dia pasti akan terluka. Yue Zong seperti embusan angin, dengan cepat menarik jarak antara dirinya dan binatang mutan itu. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan serangan api iblis yang mengerikan melesat ke arah lobster mutasi tipe 2, dan mulai terbakar deras. Lobster mutasi tipe 2 mulai berjuang ketika bersentuhan dengan api iblis. Namun, setelah hanya menggeliat-geliat selama beberapa detik, ia jatuh ke lantai, jelas, otaknya telah dipanggang. Api iblis Orde kedua Yue Zong telah meningkat dalam kekuatan dan potensi destruktif. Saat musuh terkena, bahkan jika itu adalah binatang mutan tipe 2, ia pasti akan terbakar sampai mati. Dengan kematian komandan mereka, puluhan ribu lobster mutan mulai menyerbu kembali ke laut, meskipun beberapa cukup keras kepala untuk mengejar Yue Zong. Daging dan daging binatang mutan tingkat tinggi adalah nutrisi bagi manusia, seperti Evolver atau Enhancer tingkat